Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-144. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, langkah Galunggung terhenti karenanya kalau Wulungan benar-benar melarikan dirinya saat itu, dan orang yang pertama itu melarikan diri pula, akan sulitlah untuk menangkap kedua-duanya. Salah satu atau keduanya mungkin akan dapat melenyapkan dirinya di dalam gerumbul-gerumbul yang berserak-serak itu, atau berteriak-teriak minta tolong, sehingga apabila terdengar oleh Laskar Banyu Biru, persoalannya akan menjadi sulit. Setan! Gumam Galunggung menahan marah yang memukul-mukul dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin marah. Dengan gigi gemeretak ia berkata, "Lalu apa yang kau kehendaki, Wulungan?" Wulungan menarik nafas, tangannya masih terlipat di dadanya. Ia melihat kegelisahan Sawung Sariti. Meskipun demikian, ia tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Dengan perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan, Wulungan menjawab, "Tidak banyak, Angger. Aku menghendaki orang itu Angger bebaskan dari segala tuntutan pribadi. Sebab Angger memandang persoalannya dari kepentingan diri sendiri." "Gila, kau licik seperti demit," Sawung Sariti mengumpat. "Kita semua adalah orang-orang yang licik, penuh nafsu tanpa pengendalian," jawab Wulungan. Sekali lagi Sawung Sariti menggeram. Katanya, "Kepalamu memang harus dipenggal." Tetapi Wulungan tidak mendengarkan. Ia meneruskan kata-katanya, "Kau dengar, Angger melepaskan orang itu, maka aku berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun juga apa yang terjadi sekarang di sini. Orang itu pun tidak akan membuka mulutnya pula." Kemudian kepada pengawas itu Wulungan berkata, "Begitu kan?" Pengawas itu mengangguk kosong, meskipun hatinya bergolak, tetapi ia harus selamat dahulu. Sekali lagi Galunggung menggeram. Katanya, "Apa jaminanmu?" "Tidak ada," jawab Wulungan cepat. "Bagaimana aku bisa percaya?" desak Galunggung. "Terserah padamu, percaya atau tidak," sahut Wulungan. "Tetapi aku bukan orang yang suka melihat benturan-benturan di antara keluarga sendiri." Kemudian dengan penuh kejengkelan Sawung Sariti berkata, "Baiklah, aku percaya kepadamu, Wulungan. Tetapi kalau kau memungkiri kesanggupanmu, aku banyak mempunyai alasan dan cara untuk membunuhmu." "Terserah kepada Angger," jawab Wulungan. Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Galunggung pun kemudian mengikutinya di belakang. "Ikuti aku," perintah Wulungan kepada pengawas itu. Pengawas itu tidak membantah, namun di dalam dadanya bergelutlah ucapan terima kasih kepada Wulungan. Mereka berdua berjalan tidak begitu jauh di belakang Galunggung. Dengan demikian Wulungan dapat mengetahui langsung apa yang akan dilakukan seandainya orang itu akan mencoba menyergapnya. Tetapi Sawung Sariti dan Galunggung berjalan terus ke perkemahan. Karena itu Wulungan dan pengawas itu telah merasa dirinya tentram. Ia tahu betul bahwa Sawung Sariti atau Galunggung tidak akan mengganggunya. Sebab dengan demikian Wulungan akan segera mengetahui apa yang terjadi atasnya. Sampai di perkemahan, Sawung Sariti masih tetap mengumpat-umpat. Ia sudah kehilangan nafsu untuk mencari Arya Saloka. "Persetan dengan anak itu," geramnya, "dan persetan dengan Banyu Biru. Bagaimana kalau Ki Ageng Soradipayana bertanya tentang Arya?" tanya Galunggung. "Pergilah kepada Eyang Soradipayana, katakan kalau Arya tak dapat kita temukan," perintah Sawung Sariti, dan Galunggung pun segera pergi. Malam berjalan terus, semakin lama menjadi semakin dalam. Bintang-bintang telah jauh berkisar dari tempatnya.
Sementara itu, di jalan yang berbatu-batu menuju ke Banyu Biru, berderak-deraklah suara kaki 3 ekor kuda yang dipacu seperti angin. Yang terdepan adalah Arya Saloka, beberapa langkah di belakangnya adalah Mahesa Jenar, sedang rapat di belakangnya adalah Kepu Kanigara. Betapa hati Arya Saloka menjadi gelisah dan marah mendengar laporan pengawas dari Pamingit itu. Ia tidak tahu kepada siapa ia harus marah. Mungkin kesalahannya terletak pada Sawung Sariti atau pada waktu. Mungkin Sawung Sariti sudah mencarinya untuk menyampaikan kabar itu, tetapi tidak segera ditemuinya. Semakin dalam ia berpikir tentang gerombolan berkuda yang diantaranya terdapat Pasingsingan, semakin gelisahlah hatinya. Karena itu kudanya dipacu semakin cepat, ia ingin segera sampai. Ketika ia menoleh, dilihatnya 2 orang berkuda menyusulnya. Ia berbesar hati. Keduanya pasti gurunya beserta Kepu Kanigara. Ia yakin bahwa kedua orang itu akan mengikutinya, apalagi keduanya mendengar sendiri bahwa yang pergi ke Banyu Biru di antara orang-orang golongan hitam itu terdapat Pasingsingan. Sedangkan di Banyu Biru ada Rara Wilis dan Endang Widuri. Arya Saloka tahu benar bahwa Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara berkepentingan atas keduanya. Mahesa Jenar pasti tidak mau kehilangan Rara Wilis, sedang Kepu Kanigara akan mencemaskan nasib putrinya. Tetapi kenapa ia sendiri menjadi sangat cemas? Siapakah yang ditinggalkan di Banyu Biru? Paman Mantingan atau Paman Wirasaba atau Eyang Wanamerta? Bukan itulah yang pertama-tama kali diingatnya, tetapi Banyu Biru. Mungkin orang-orang dari golongan hitam itu akan membakar rumahnya dan rumah-rumah rakyat yang tak bersalah, melepaskan dendamnya kepada orang-orang yang dijumpainya. Kepada Eyang Wanamerta, Paman Mantingan, Wirasaba atau Endang Widuri, dada Arya tiba-tiba berdesir keras. Dalam keadaan yang demikian ia tidak sempat menyadari bahwa sebenarnya yang mendorongnya untuk memacu kudanya lebih cepat adalah kecemasan atas nasib gadis nakal yang aneh itu. Demikianlah di malam yang gelap itu Arya Saloka memacu kudanya habis-habisan. Tidak diingatnya bahaya yang menghadang di hadapannya, lereng-lereng pegunungan dan tebing-tebing yang curam. Dan sebenarnya lah Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara di samping kesadarannya akan kewajibannya melindungi Arya Saloka dalam perjuangannya melawan kejahatan dan ketamakan. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Rara Wilis dan Endang Widuri telah memaksa mereka untuk cemas dan gelisah. Suara raung anjing-anjing liar mengumandang dari tebing-tebing pegunungan, dan malam menjadi semakin garang karenanya. Desah angin pegunungan yang mengalir lewat jurang-jurang yang dalam terdengar seperti bunyi siul raksasa yang sedang bermalas-malas. Suara-suara malam itu telah membuat Arya menjadi semakin gelisah. Ia menjadi jengkel kepada kudanya yang seolah-olah berlari dengan segannya. Meskipun tumbuh-tumbuhan dan batu-batu besar yang menjorok di tepi-tepi jalan tampak seperti hanyut ke belakang secepat banjir, namun hatinya ternyata jauh lebih cepat dari kaki-kaki kudanya itu, dan Banyu Biru terbayang di serambi matanya, seperti menggapai-gapaikan tangan-tangannya, memanggilnya, "Arya, tolonglah aku." Tetapi suara itu seperti seorang gadis yang dikenalnya baik-baik, bersenjata rantai perak dengan bandul cakra yang bercahaya-cahaya. Tetapi senjata yang sakti itu tak berarti di mata orang yang berjubah abu-abu, bertopeng kasar, dan menamakan dirinya Pasingsingan. Tiba-tiba ia pun merasa tak akan berarti pula.
Ia pernah mendengar Mahesa Jenar bercerita bahwa ayahnya Ki Ageng Gajah Sora yang sedang marah pun tak dapat berbuat sesuatu melawan hantu berjubah abu-abu itu. Ayahnya itu hanya mampu menyobek ujung jubahnya dengan tombak Yai Bancak itu di alun-alun Banyu Biru. Tanpa disengaja, sekali lagi ia menoleh dan dengan serta-merta ia bergumam, "Guruku telah mampu membunuh Simarodra dari Lodaya, sedang Paman Kepu Kanigara berhasil membinasakan Nagapasa. Apa artinya pasing-singan bagi mereka?" Tetapi hatinya membantah sendiri. Kalau segala sesuatu telah terjadi, kembali mengiang di telinganya sebuah jerit nyaring. Arya Saloka terkejut, namun segera ia sadar bahwa suara itu hanyalah pekik burung hantu yang sedang berkelahi. Terdengar gigi Arya gemeretak dan kembali malam menjadi bertambah sepi. Dan malam yang sepi itu benar-benar sedang merajai permukaan bumi. Pangrantunan, Banjargede, Pamingit, Gemawang dan seluruh wajah bumi menjadi kelam. Juga Banyu Biru, lereng Bukit Telamaya itu pun ditelan oleh hitamnya malam. Sebagian besar dari penduduknya sedang lelap di peluk mimpi. Mereka telah merasa betapa mereka terhindar dari bencana. Meskipun ada di antara mereka yang sedang mengenangkan nasib suaminya, anak-anaknya, atau kekasihnya yang sedang berjuang di Pamingit, sedang para penjaga pun merasa betapa tenangnya malam. Pendopo Banyu Biru pun tampak sepi. Sepasang obor masih tampak menyala. Api yang menjalar berlenggang dengan malasnya dibelai angin malam. 2 orang penjaga berdiri menahan kantuknya di regol halaman, sedang beberapa orang lain duduk di gardu dengan mata yang redup. Sekali-kali Wanamerta yang masih duduk di pendopo bersama Ki Dalang Mantingan tampak menguap. "Beristirahatlah Paman," terdengar suara Mantingan lemah. "Malam terlalu dingin," gumam orang tua itu. "Ya," sahut Mantingan. "Tetapi hatiku gelisah," orang tua itu meneruskan. Mantingan tidak menjawab, tetapi pandangan matanya terlempar ke halaman, menembus kelam. Perlahan-lahan Mantingan menarik nafas dalam. "Adakah Angger Wilis dan cucuku Widuri telah tidur?" tanya Wanamerta. "Mungkin," jawab Mantingan. "Baru saja aku selesai bercerita. Anak itu minta aku bercerita tentang Gatot Kaca, Pergiwa dan Pergiwati." Wanamerta tersenyum, tetapi ia berdiam diri. Yang terdengar kemudian adalah suara seruling, sayup-sayup di bawah angin. Namun suaranya demikian merdu, seirama dengan heningnya malam. "Seruling Kakang Wirasaba," desis Mantingan. "Pantaslah ia bergelar Seruling Gading," sahut Wanamerta. Sebagaimana biasanya, Wirasaba berlagu melampaui batas gending-gending yang ada. Lagunya seperti lagu angin malam, hening sepi namun penuh kemesraan hati manusia. "Di manakah Angger Wirasaba?" tanya Wanamerta. "Di gardu belakang, bersama-sama Sendang Parapat," jawab Mantingan. Wanamerta mengangguk-angguk, namun kegelisahan di hatinya semakin terasa. Sebagai orang tua, firasatnya bertambah hari bertambah tajam. Ia terkejut ketika tiba-tiba daun-daun sawo di halaman bergoyang ditiup angin yang bertambah kencang. Mantingan mengikuti arah pandangan Wanamerta, tetapi yang dilihatnya pun hanyalah daun sawo yang bergerak-gerak. "Aneh," gumam Wanamerta. "Apakah yang aneh?" tanya Mantingan. "Aku tidak tahu, tetapi aku menjadi gelisah seperti daun-daun sawo di halaman itu," jawab Wanamerta. Mantingan mengerutkan keningnya, terasa pula hatinya berdesir halus. "Sepi yang menggelisahkan," sahutnya.
Suara seruling Wirasaba pun tiba-tiba berubah, nadanya menjadi bertambah tinggi, terasa betapa hatinya menjadi gelisah, namun betapa merdunya suara seruling itu. Tetapi sesaat kemudian suara seruling itu berhenti, Mantingan mengangkat wajahnya. "Berhenti," desisnya. "Ya," sahut Wanamerta. "Agaknya Angger Wirasaba kedinginan." Mantingan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Hanya matanya yang kembali beredar mondar-mandir di halaman. Karena hatinya yang gelisah, pandangannya pun menjadi gelisah. Mantingan mencoba mengamati setiap benda yang ada di halaman. Pohon sawo, pohon jambu, dinding-dinding halaman, pohon-pohon kelapa, semuanya diam beku. Yang bergerak-gerak hanyalah para penjaga yang berjalan hilir mudik di luar regol. Tiba-tiba, keduanya terkejut ketika terdengar langkah naik ke pendopo. Ketika menoleh, dilihatnya Ki Wirasaba berjalan dengan malasnya menjinjing kapaknya. Di belakangnya berjalan Sendang Parapat yang telah hampir sembuh. Mantingan dan Wanamerta menarik nafas panjang. "Ah," gumam Wanamerta, "kenapa aku berubah menjadi penakut?" "Kenapa?" tanya Wirasaba sambil duduk di samping mereka. "Aku terkejut mendengar langkah Angger seperti mendengar langkah hantu," jawab Wanamerta. Wirasaba mengangguk-angguk lemah, hatinya pun dirayapi perasaan-perasaan aneh. Serulingnya terselip di ikat pinggangnya, sedang tangannya menggenggam kapaknya. Tiba-tiba mata Mantingan sekali lagi menatap daun-daun sawo yang bergerak-gerak ditiup angin malam. Kemudian matanya menatap daun-daun jambu di sebelahnya. Aneh, daun jambu itu tidak bergoyang terlalu keras seperti daun-daun sawo itu. Karena itu ia menjadi curiga ketika sekali lagi ia melihat daun itu bergerak-gerak. Dengan serta-merta ia berdiri dengan trisulanya di tangan. Kemudian dengan tangkasnya ia meloncat sambil berkata lantang, "Siapakah yang mencoba membuat permainan itu?" Wanamerta, Wirasaba, dan Sendang Parapat pun terkejut ketika mereka melihat Mantingan meloncat. Mereka masih belum tahu apa yang dimaksudnya, tetapi ketika pandangan mereka mengikuti arah pandangan mata Mantingan, mereka pun melihat bahwa daun-daun sawo itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan dari pohon sawo itu. Suara yang sudah mereka kenal baik-baik. Para penjaga dan para pengawal pun terkejut pula. Bahkan Mantingan terpaksa menghentikan langkahnya. "Lowo Ijo," gumamnya. Sesaat kemudian dilihatnya bayangan yang melontar turun dari pohon sawo di halaman itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar dan berdada tegak. Sekali lagi Mantingan terkejut melihat orang itu. Bukan Lowo Ijo, tetapi agaknya ia pernah melihatnya. Tiba-tiba ia menjadi ngeri. Bukankah Watu Gunung telah dibinasakan oleh Mahesa Jenar? Apakah ia dapat hidup kembali? Namun sebelum ia sempat bertanya terdengar Wirasaba menggeram. Kau Wadas Gunung?" Mantingan menoleh ke arah Wirasaba. Ia mengulang perlahan, "Wadas Gunung? Siapakah dia?" "Adik seperguruan Lowo Ijo," jawab Wirasaba. "Watu Gunung yang kau maksud?" Ia bertanya pula. Wirasaba menggeleng. "Bukan, saudara kembarnya. Orang ini pernah bertempur melawan Adi Mahesa Jenar di Pliridan bersama-sama dengan 20 orang kawannya." Sementara itu Wadas Gunung telah berjalan beberapa langkah maju. Sambil tertawa pendek ia berkata, "Nah, kau orang berkapak yang membantu Mahesa Jenar di Pliridan dahulu. Kau masih mengenal aku dengan baik." Wirasaba juga maju. "Kau datang pula ke Gedong Songo beberapa hari yang lalu," katanya, dan kapaknya tiba-tiba bergetar di tangannya. Ketika ia hampir meloncat menyerbu, terdengar Wanamerta yang tua itu berbisik, "Hati-hatilah Angger,
ia pasti tidak datang sendiri. Belum lagi Wanamerta selesai berkata, terdengarlah suara kentongan bertalu-talu 3 kali berturut-turut. "Kebakaran!" desis Wanamerta. Sekali lagi Wadas Gunung tertawa. Katanya, "Kebakaran? Jangan terkejut. Banyu Biru telah dikepung." Wajah Sendang Parapat menjadi marah. Ia harus segera menggerakkan segenap laskar cadangan yang ada. Tetapi ketika ia melangkah ke gardu penjagaan, sebelum turun dari pendopo, muncullah seorang lagi di hadapannya. Sendang tertegun. Ia belum pernah melihat orang itu, seorang yang berwajah tampan, berkulit kuning dan berpakaian rapi. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat warna hitam. "Siapakah kau?" Tiba-tiba Sendang Parapat bertanya. Orang itu tersenyum. Senyumnya tampak aneh. Katanya, "Jangan risaukan siapa aku." Sendang Parapat menjadi marah, tetapi ia tidak mendapat banyak kesempatan. Karena itu ia berteriak saja dari pendopo, "Bunyikan tanda, gerakkan segenap laskar cadangan." Sesaat kemudian, orang-orang di gardu penjagaan menjadi sadar akan bahaya yang datang. Seseorang kemudian meloncat memukul kentongan titir. Tetapi suara titir itu terputus ketika tiba-tiba pemukul kentongan itu terpelanting jatuh. Sendang Parapat terkejut. Karena itu ia menjadi semakin marah. Untunglah bahwa suara titir yang pendek itu telah terdengar dari gardu di luar halaman yang terdekat. Sehingga suara titir itu pun segera bersambut. Apalagi ketika seorang yang lain segera merebut pemukul kentongan dari tangan orang pertama. Kemudian dengan tanpa takut-takut ia pun mengulang memukul kentongan itu dengan irama yang sama, titir. Namun orang kedua ini pun kemudian terjatuh pula dengan luka di kepalanya. Sebuah batu telah membenturnya, tetapi suara titir telah menjalar ke segenap penjuru Banyu Biru. Banyu Biru yang sedang tidur lelap itu menjadi terbangun dengan tiba-tiba. Suara kentongan 3 kali berturut-turut telah mengejutkan hati mereka. Apalagi kemudian terdengar bunyi titir yang merayap-rayap di seluruh lereng bukit itu. Laskar Banyu Biru pun menjadi terkejut. Untunglah bahwa mereka telah terlatih dengan baik, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ketika terdengar suara titir bersahutan, sadarlah mereka bahwa bahaya yang besar telah datang. Para pemimpin kelompok itu pun segera tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian dari laskar itu segera berangkat dengan tergesa-gesa ke tempat kebakaran. Orang yang berwajah tampan itu pun mengangkat wajahnya ketika suara titir telah menjalar ke segenap arah. Ia mengerutkan keningnya, kemudian katanya kepada Sendang Parapat, "Jangan berdiri saja di situ. Pergilah supaya umurmu panjang." Betapa marahnya Sendang Parapat. Segera ia menarik pedangnya. Dengan penuh nafsu ia berhasrat menyerang orang itu. Tetapi langkahnya terhenti ketika terdengar suara halus di belakangnya. "Sendang, jangan tergesa-gesa. Ia bukan lawanmu." Sendang Parapat menghentikan langkahnya. Ia pun segera menoleh. Bahkan semua orang memandang ke arah suara itu. Ternyata Rara Wilis telah berdiri di ambang pintu. Mula-mula ia menjadi ngeri melihat kehadiran Jakasoka. Bukan karena ia takut seandainya ia harus bertempur, tetapi sebagai seorang gadis, ia merasa bahwa Jakasoka adalah orang yang pernah menjadi gila karena dirinya. Ketika Jakasoka melihat gadis itu, hatinya bergetar cepat. Ia masih belum dapat melupakan betapa wajah gadis itu selalu terbayang. Karena itu tiba-tiba kembali ia tersenyum, senyum yang aneh.
Tiba-tiba saja Jakasoka merasakan adanya suatu kurnia bagi dirinya kalau ia turut ke Banyu Biru bersama beberapa orang dan laskar golongan hitam adalah karena dendamnya yang meluap-luap. Ia ingin membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya sebagai ganti kematian gurunya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan gadis ini. Matanya yang redup itu pun menjadi bersinar-sinar, dan pandangan mata yang demikian itulah yang menyebabkan seluruh bulu tengkuk Wilis berdiri. Namun kemudian gadis itu merasa bahwa menjadi kewajibannya untuk turut serta mengamankan rumah ini sebagai lambang pemerintahan Banyu Biru. Karena itu, ia pun melangkah maju sambil berkata, "Jakasoka, apa kerjamu di sini? Apakah pekerjaanmu di Pamingit sudah selesai?" Wadas Gunung pun menjadi keheran-heranan apakah yang dilakukan oleh Jakasoka itu. Di manakah ia berkenalan dengan gadis manis yang menyapanya. Agaknya kau mendapat pekerjaan baru di sini, Jakasoka." Jakasoka tersenyum. Jawabnya, "Bukan Wadas Gunung, bukan pekerjaan baru. Aku sudah berjanji akan datang kepadanya beberapa tahun yang lampau, dan agaknya ia pun tetap menanti." Wajah Rara Wilis menjadi merah sekali dilayangkan pandangannya sekeliling pendopo itu. Di situ masih berdiri Mantingan, Wana Merta, Wira Saba dan Sendang Parapat. Sedang di bawah tangga berdiri Wadas Gunung dan di sebelah lain Jakasoka. Ketika ia melihat para penjaga yang berdiri tidak lebih dari 5 orang itu pun telah bersiap pula, ia menarik nafas panjang. Kalau hanya kedua orang itu saja, mungkin masih akan dapat diatasi. Tetapi ia terkejut ketika terdengar suara yang seram dari dalam gelap. Lebih seram dari suara Wadas Gunung. Kemudian disusul dengan bayangan yang remang-remang semakin lama semakin jelas. Lowoju. Mantingan menarik nafas. Agaknya bahaya yang mendatang benar-benar menggetarkan dadanya. Lowoju itu kemudian berdiri saja di samping Jakasoka. Sambil tertawa pendek ia berkata, "Jakasoka, apa kau masih mengharapkan gadis ini?" "Ia tetap menanti aku dengan setia," jawab Jakasoka. Lowoju tertawa ketika ia melihat sekali lagi wajah Rara Wilis menjadi merah. Namun gadis itu tidak menjawab. Yang menjawab adalah suara gadis yang lain, Endang Widuri. Katanya, "Benar Paman Soka, Bibi Wilis menantimu. Sebab sepeninggalmu, kuda-kuda kami menjadi kekurangan rumput." Jakasoka mengerutkan keningnya. Ia memandang gadis yang berdiri di pintu itu dengan sinar mata yang seram. Tetapi Lowoju tertawa mendengar jawaban itu. Katanya, dengar apa yang dikatakan gadis nakal itu. Dan barangkali memang sepantasnya kau menjadi pekatiknya, mencari rumput bagi kuda-kudanya." Jakasoka pernah bertempur dengan Widuri di Gedangan. Pada saat itu ia benar-benar keheranan bahwa gadis sebesar itu telah mampu bertempur sedemikian hebatnya. Dan kini tiba-tiba gadis itu muncul kembali. Karena itu Jakasoka menjadi tak senang sama sekali. Katanya, "Hei monyet kecil, jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar akan membunuhmu." Ketika mendengar kata-kata itu, Widuri menjadi tertawa, sedang Lowoju pun tertawa pula. Terdengar Lowoju menyahut, "Jangan marah kepada gadis kecil itu, Soka. Ia berkata yang sebenarnya." Mata Jakasoka menjadi semakin seram.
Dengan tajamnya ia memandang gadis kecil yang nakal itu. Namun ia tidak bisa meloncat saja kepadanya. Di hadapannya berdiri Rara Willis. Kalau saja Rara Willis 5-6 tahun yang lampau, mungkin ia tidak perlu memperhitungkan dalam tindakan-tindakannya. Tetapi Rara Willis yang berdiri di hadapannya dengan pedang yang tergantung di lambungnya adalah Rara Willis yang telah berhasil membunuh istri Simarodra. Karena itu, Jakashoka masih berdiri saja di tempatnya. Sedangkan Endang Widuri, betapapun nakalnya namun ia tahu juga bahwa keadaan pendopo Banyu Biru itu benar-benar dalam bahaya. Karena itu rantainya sudah tidak tergantung lagi di lehernya, tetapi dengan jari-jarinya yang kecil, ia bermain-main dengan senjata itu. Bahkan cakranya pun telah melekat di ujungnya. Benda yang berkilat-kilat, berbentuk bulat bergerigi itu tidak lepas dari perhatian Jakashoka. Senjata yang demikian benar-benar berbahaya, tetapi ia percaya kepada tongkat hitamnya serta pedang yang terselip di dalamnya. Namun sesaat kemudian kembali pendopo itu digetarkan oleh dua bayangan yang datang memasuki regol halaman. Ketika penjaga-penjaga di regol halaman itu berusaha mencegahnya, mereka terpelanting jatuh dan tidak bangun kembali. Para penjaga yang lain pun terkejut, tetapi mereka terpaku di tempatnya ketika mereka melihat orang yang datang itu, yang seorang berjubah abu-abu bertopeng jelek dan seorang bertubuh tinggi besar dan berkepala besar pula. Mereka adalah Pasing Singan dan Sura Sarunggi. Kedua orang itu berjalan seenaknya ke pendopo, tetapi kemudian terdengar suaranya menggeram. "Lowoijo, permainan apa yang sedang kau lakukan? Kau masih berdiri saja mengagumi kecantikan gadis-gadis itu. Waktu kita tidak banyak. Aku telah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana laskarmu menghindari orang-orang Banyu Biru yang sudah menjadi gila di tempat kebakaran. Waktu kita tidak banyak." Lowoijo sadar bahwa seseorang telah melihat mereka di Pamingit, sehingga dengan demikian ada kemungkinan mereka menyusul ke Banyu Biru. Karena itu ia berkata, "Baiklah guru, dan apakah yang akan guru lakukan sekarang? Bunuhlah orang-orang ini semuanya, kecuali kalau Jakashoka masih menghendaki gadis itu. Tetapi buatlah ia tidak berdaya. Aku ingin melihat isi rumah. Apakah Nogososro dan Sabuk Inten benar-benar masih ada di sini?" Terdengar Mantingan dan Wirasaba menggeram. Namun ia sadar betapa dahsyatnya kekuatan yang datang itu. Ia sadar pula bahwa kebakaran di ujung kota adalah suatu cara untuk memancing laskar Banyu Biru. Pasing Singan dan Sura Sarunggi itu tidak memperhatikan apa-apa lagi. Mereka langsung berjalan naik ke pendopo dengan seenaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.